Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan mengajak kalian mengenal salah satu warisan budaya tertua dan paling dihormati, yaitu kaligrafi Tiongkok. Yuk kita mulai perjalanan kita menelusuri keindahan budaya Tiongkok. Kaligrafi Cina sudah ada sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dimulai pada dinasti Shang pada 1600 sampai 1046 Masehi. Tulisan pertama ditemukan pada Oracle Bones pada tulang ramalan dan tempurung kura-kura. Dari sinilah berkembang bentuk tulisan yang semakin indah dan rapi. Pada dinasti Qin pada 221 sampai 206 Masehi lahirlah Silk Script Zhuangzi, tulisan resmi pertama yang distandarisasi. Pada dinasti Han pada 206 Masehi sampai 220 Masehi muncul clerical script atau lisu yang lebih praktis. Pada dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi dikenal sebagai masa keemasan kaligrafi. Banyak maestro lahir seperti Wang Xizhi yang dijuluki Santo Kaligrafi. Setelah itu berkembang lagi gaya regular script atau kaisu, semi kursif xingsu, dan kursif kuasu. Legenda menyebutkan bahwa menulis kaligrafi bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga cara melatih moral, konsentrasi, dan ketenangan batin. Seiring waktu, kaligrafi berubah dan sekedar tulisan menjadi seni budaya yang bernilai tinggi. Proses pembuatan kaligrafi Cina menggunakan 4 harta perpustakaan, 4 treasures of study. 1. Kuas, Bruce B, terbuat dari bulu binatang seperti kambing, serigala, atau kelinci. 2. Tinta, Ingmo, berbentuk batang hitam yang digosok di batu tinta dengan sedikit air. 3. Kuan Feverji, kertas khusus yang tipis tapi kuat menyerap tinta dengan halus. 4. Batu tinta, Inkstone Yen, tempat menghaluskan tinta dan mencampurkannya dengan air. Langkah membuat kaligrafi diantaranya: 1. Menyiapkan tinta dengan cara menggosok batang tinta di batu tinta. 2. Mengatur posisi duduk tegak, mengatur napas, lalu mulai menulis. 3. Menentukan gaya tulisan, apakah formal, cepat, atau ekspresif. Terakhir, setiap goresan kuas harus presisi karena tidak bisa dihapus atau diperbaiki. Pengaruh budaya dan ornamen. Kaligrafi Cina dipengaruhi oleh 3 filosofi besar, yaitu Konfusianisme, yaitu menekankan kedisiplinan, moral, dan keteraturan. Yang kedua ada Taoisme, yaitu memberi kebebasan dan keluasan dalam goresan kuas mengikuti harmoni alam. Yang ketiga Buddhisme, membawa unsur ketenangan dan meditasi dalam setiap sapuan. Kaligrafi juga sering menampilkan ornamen berupa karakter tunggal dengan makna simbolis, misalnya Fu, yaitu kebahagiaan, Shou, panjang umur, Long, naga atau simbol kekuatan. Bentuk ornamen ini bukan sekedar estetika, melainkan doa dan simbol harapan bagi yang dipercaya memberi energi positif. Fungsi dan nilai fungsi. 1. Fungsi praktis. Di masa lalu, kaligrafi adalah media utama menulis dokumen, puisi, dan catatan resmi. Saat ini digunakan sebagai dekorasi rumah, hiasan dinding, dan hadiah. Dipakai dalam acara Tahun Baru Imlek untuk menulis doa keberuntungan di kertas merah. 2. Fungsi simbolis. Melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketekunan. Menjadi simbol status sosial dan pendidikan karena dahulu hanya kaum terpelajar yang menguasainya. Menjadi identitas budaya bangsa Tiongkok yang kini mendunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kesimpulannya, kaligrafi Cina adalah seni menulis yang menggabungkan keindahan, sejarah panjang, dan filosofi hidup. Ia bukan sekedar aksara, melainkan cerminan budaya dan jiwa masyarakat Tiongkok.